Tidak Tuhan selain Allah. Dan ini tidak hanya ucapan. Kadang-kadang kita mengucap tiada Tuhan selain Allah, tapi kadang-kadang kelakuan kita memperduakan Allah. Contoh, sekarang lagi ramai itu di Probolinggo, ya, di Probolinggo kan lagi ramai itu, ya, jadi Mas Kancang. Itu menempatkan Allah di sisi mana? Nah, kita dia mengucap kira-kira saya Allah, tapi dia tidak begitu yakin akan Allah karena dia sampai mengandalkan uang sembilan, sampai segala macam, sampai percaya begitu, sampai menganggap bahwa Dimas Kancang itu karom, bunyi karom. Jadi kadang-kadang ucapan kita, akhlak kita, ya harus mencerminkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Banyak kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang kita berpikir bahwa kadang-kadang karena ego kita, karena kesombongan kita, kadang-kadang kita berucap ini kalau tidak saya tidak bisa seperti ini. Ya, kita sering ngomong begitu ya. Nah itu kalau nggak ada saya nggak bisa. Kamu kalau nggak ada saya mati ya. Kita sering. Kamu kalau nggak ada saya kalau mati atau dan lain sebagainya. Nah ini salah satu ucapan yang harus kita jaga karena itu menunjukkan bahwa ini syahadat kita harus diperbarui lagi. Ya, makanya kalau di tahlilan, biasanya jamaah tahlil itu sebelum tahlil kita baca itu doa untuk memperbarui iman. Tujuannya barangkali ucapan kita, barangkali tindakan kita ini sudah tidak sesuai dengan syahadat kita yang kita baca. Yang kedua, iqamus shalah, mendirikan sholat. Setelah kita membaca syahadat, yang kedua mendirikan sholat. Kalau syahadat sudah kita baca, berarti sholat posisi nomor 1, ya kan? Nomor 2 kan sholat, nomor 1 syahadat. Syahadatnya sudah kita lakukan. Tapi sekarang posisi nomor 1 adalah yang utama adalah sholat. Karena rukun Islam, rukun adalah sesuatu yang dikerjakan bersamaan dengan pekerjaan itu. Di saat dia Islam, selama dia Islam, pada itu dia harus melakukan sholat. Rukun sholat berarti sesuatu yang dikerjakan bersamaan dengan kita sholat. Contoh sholat takbir, dan membaca Fatihah, rukuk, itu kan rukun berbalik. Artinya selama kita Islam, karena ini rukun berarti kita harus melakukan sholat. Makanya Rasulullah mengatakan barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia menegakkan sholat, maka dia menegakkan agamanya. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia merupakan agama. Aman akal-akal, akal mati. Aman akal-akal, akal tidak mati. Imam yang lain ada yang mengatakan kalau sengaja meninggalkan sholat, itu bisa dikatakan kafir. Ada pendapat imam yang lain mengatakan kalau kita sengaja itu nggak usah sholat, itu sengaja. Males itu juga kategori sengaja. Makanya hati-hati. Jadi sholat itu bahaya. Sholat itu penting sekali karena rukun. Jadi kalau kita nggak sholat, dikatakan Islam. Kalau dari sini tidak. Kalau dari sini. Tapi kalau dari Indonesia, masalah KTP itu tidak ada. Masalah KTP
Islam. Dan sholat itu yang membedakan kita dengan yang lain itu sholat. Yang membedakan kita dengan selain Islam itu ya sholat. Kalau nggak sholat nggak ada beda. Coba kita di jalan itu, apa kita bisa membedakan mana yang Islam dan mana yang tidak Islam? Kalau nggak sholat, ya kan? Waduh, mereka juga nggak sholat, kita juga nggak menguyui waduh ada mana yang ngadep, ini juga ngadep. Jadi nggak ada beda. Ya yang membedakan kita dengan mereka adalah melaksanakan sholat. Karena sholat ini betul-betul ukuran standar daripada sholat itu. Awalnya yuhasabu yawmal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah yang lain baik. Kalau sholat kita jelek, yang lain kemungkinan jelek. Jadi baru bicara sholat, belum bicara jamaahnya. Baru bicara sholat, belum bicara sholat jamaah dan sebagainya. Dan ancaman juga, kalau kita lihat di ancaman tidak sholat itu bahaya juga. Ancaman tidak sholat itu juga ngeri. Makanya karena masuk dalam rukun, makanya kita harus menjaga sholat ini apapun resikonya kita jaga. Dan Allah sudah memberikan usul bagi kita. Contohnya, kalau kita sakit, ya kita bisa sambil, tidak bisa berdiri, bisa sambil duduk dulu ya. Kalau duduk nggak bisa, tidur nggak bisa, istirahat bisa. Jadi apakah alasan kita? Kalau nggak ada air, tayamum itu temboknya itu sudah selesai. Ini sudah tayamum, ya kan? Ini sudah tayamum. Kalau nggak ada air, jadi nggak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk tidak melakukan sholat. Apapun masih kita, hujah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat